Baik, selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya harap Anda semuanya dalam keadaan sehat, ya tetap semangat apapun situasinya pada saat ini. Saya harap itu sama sekali tidak mempengaruhi ya semangat Bapak Ibu untuk mencari kebenaran, merenungkan firman Tuhan. Entah kita dihimpit oleh berbagai macam masalah, itu bukan jadi halangan buat kita untuk selalu semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan Alkitab, merenungkan satu topik yang sangat menarik. Ya, topik kita hari ini kita ambil dari Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakan buat kita Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perikop ini adalah perikop hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. Jadi kita tahu bersama bahwa doa adalah pokok penting yang harus dilakukan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi manusia kepada Sang Pencipta. Jadi kita tahu saat ini NTT sedang diguncang bencana alam. Saudara-saudara kita di sana sedang mengalami kesusahan, dan saya secara pribadi turut yang mendoakan, ya turut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di NTT di sana. Tetapi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini itu semua diizinkan Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan tentu mempunyai makna atau mempunyai tujuan yang indah di dalam setiap kehidupan manusia. Tergantung kita meresponnya seperti apa. Dan setiap sesuatu yang Tuhan izinkan mempunyai tujuan yang pasti. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan kita mengeluh, jangan kita bertanya-tanya mengapa. Karena semuanya itu diizinkan Tuhan. Entah itu Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita sadar bahwa kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak bisa berbuat segala-galanya, di mana hal tertentu yang ada yang kita tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu kita butuh Sang Pencipta. Kita tidak tahu kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi yang pasti bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam situasi apapun ke dalam hidup setiap orang yang percaya maupun yang tidak percaya, untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini saya akan fokus membahas tema yang seperti yang sudah ada deskripsi kita, yaitu mengapa Tuhan tidak menjawab doaku. Jadi tema ini sangat menarik dan harus direnungkan oleh setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi tema ini muncul dari pertanyaan saudara-saudari kita yang ada di WA, dan berhubungan juga dengan peristiwa yang terjadi saat ini di NTT. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Ada beberapa alasan yang kita harus renungkan mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang pertama, orang yang berdoa mungkin saja bukan anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara rohani kita harus tahu
bahwa kita hanya ada dua bapa. Kalau kita bukan anak Tuhan, berarti kita anak iblis. Hanya ada dua bapa secara rohani. Ini yang perlu kita tahu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan yang pertama, ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, kemungkinan besar kita belum jadi anak-anak Tuhan. Saya teringat dengan salah satu kisah ya, dua anak kecil yang bermain di dermaga ya. Mereka dua bermain di dermaga, tiba-tiba ada kapal lewat. Anak yang satu mengatakan kepada anak yang satu lagi, dia mengatakan bahwa kira-kira kamu percaya nggak kalau saya panggil kapal itu dia akan menghampiri kita. Terus anak yang satu ini mengatakan ke anak yang satunya lagi bahwa tidak mungkin, kapal itu tidak mungkin menghampiri kita. Emangnya kamu siapa? Seperti itu. Anak yang satu tadi ini terus mengeluarkan bajunya dan melambaikan bajunya ke arah kapal tersebut. Dan tidak lama kemudian benar saja kapal itu menghampiri mereka. Dan kapten dari kapal tersebut turun dan memberikan hormat kepada anak itu. Lalu anak yang satu ini yang tidak percaya, heran, kok bisa kapal itu menghampiri dan kapten ini memberi hormat kepada anak ini? Seperti itu. Anak yang satu menjawab, tidak usah heran kawan, karena yang jadi kaptennya adalah Bapak saya. Demikian pun kita Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kalau Tuhan mengenal kita, maka Dia akan menjawab doa-doa kita selama itu berkenan di hadapan Dia. Tetapi coba kalau Bapak Ibu ke dermaga, Bapak Ibu ke dermaga dan tidak mengenal kapten dari kapal itu, maka ketika Bapak Ibu melambaikan tangan, maka mustahil kapal itu akan menghampiri Bapak Ibu, karena kapten dari kapal itu tidak mengenal Bapak Ibu. Demikian pun doa. Jadi ketika kita berdoa, kita harus dikenal dulu Tuhan. Siapa yang berdoa? Ini yang paling harus kita renungkan, bahwa apakah kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara jadi anak-anak Tuhan? Kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ini adalah cara untuk jadi anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya di sini artinya Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya di sini adalah Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya menerima Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, jawaban yang pertama yang harus kita renungkan adalah mungkin kita belum jadi anak-anak Allah. Ketika Bapak Ibu berdoa selama ini, coba koreksi. Pernahkah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan? Pernahkah Bapak Ibu sadar betul bahwa Bapak Ibu adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, yang menggantikan Bapak Ibu, yang melunasi dosa-dosa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu hidup buat Yesus Kristus? Pernahkah Anda mengatakan demikian? Pernahkah Anda merenungkan demikian? Dan pernahkah Anda menerima Yesus dengan sungguh-sungguh? Oh Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita renungkan. Karena hal ini adalah hal pokok yang harus kita selesaikan, yang harus kita pastikan. Karena kita tidak tahu kehidupan kita sampai kapan. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia ini sampai kapan. Oleh sebab itu, kita harus pastikan bahwa kita sudah jadi anak-anak Allah. Cara jadi anak-anak Allah yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu langsung diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Oh, mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi kok doa saya belum dijawab. Ada alasan kedua. Alasan kedua adalah mungkin Bapak Ibu penuh dengan kebencian, Bapak Ibu penuh dengan dosa. Mari kita buka Yesaya. Mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15.
Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena kita masih mempunyai tubuh kedagingan. Tetapi perbedaan ketika kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dengan belum menerima Yesus adalah pola pikir kita. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, memang kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi perbedaannya adalah tidak hidup dalam dosa. Ketika Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada konflik dengan teman, saudara, dan ada kebencian di dalam hati Bapak Ibu, ada dendam di dalam hati Bapak Ibu, dan menurut ayat yang kita baru bacakan tadi, Yesaya pasal 1 ayat 15, ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada kebencian kepada saudara-saudara kita, ketika ada kebencian atas siapapun yang menyakiti kita, maka relakanlah hatimu memaafkan dia. Oleh sebab itu, baru Tuhan menjawab doa-doa kita. Katanya sekali lagi, Yesaya pasal 1 ayat 15, apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan kejahatan. Hati ini tidak damai. Bagaimana mungkin Tuhan mau mendengarkan kita ketika hati kita penuh dengan kebencian oleh saudara-saudara kita? Memang Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sakit memang untuk memaafkan orang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus melakukan hal itu demi memuliakan nama Tuhan. Itu alasan yang kedua. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara bilang bahwa saya sudah memaafkan saudara-saudara saya. Mungkin saya sudah memaafkan semua musuh-musuh saya, tetapi kok Tuhan belum menjawab doa saya? Alasan yang ketiga adalah Tuhan tahu hari depan. Ketika Bapak, Ibu tak berdoa kepada Tuhan, meminta tergantung apa yang Bapak, Ibu minta, dan tidak mendahulukan Tuhan di dalam doa Bapak, Ibu, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya juga teringat dengan kisah seorang ayah kepada anaknya. Jadi ada seorang ayah yang hidup di kota, ya, dan anaknya ini sekitar umur 4 tahun, seperti itu. Seorang ayah ini adalah seorang yang mampu, seorang yang berada. Anaknya ini meminta uang kepada bapaknya. Dia mengatakan kepada bapaknya bahwa, ayah, berikan aku uang 10 juta. Terus ayahnya mengatakan, mengapa? Kamu untuk apa uang 10 juta itu? Sedangkan kamu baru umur 4 tahun. Kamu belum bisa menggunakan uang itu dengan baik. Jadi anaknya ini marah kepada ayahnya, bahwa kok ayah tidak memberikan uang itu kepada saya? Ayah kok tidak memberikan, padahal ayah itu mampu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan ayahnya sangat tepat. Karena andai saja ayahnya memberikan uang 10 juta kepada anak tersebut, maka bisa saja anak itu memakai uang itu dengan tidak benar. Bisa saja dia memakai uang itu dengan membelikan hal-hal yang merusak dirinya. Dengan umur yang segitu, dia belum bijak untuk menerima hadiah yang sebesar itu. Demikian pun Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian, misalnya ada anak muda yang meminta, oh Tuhan, saya ingin mempunyai pasangan, ingin mempunyai istri. Tetapi Tuhan tahu kapasitas kamu belum bisa untuk merawat istrimu. Kapasitas kamu belum ada dalam situ. Oleh sebab itu Tuhan bilang, tunggu dulu anakku, nanti ada saatnya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, maka kita utamakan kehendak Tuhan. Utamakan kehendak Tuhan, jangan kehendak kita yang terjadi. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh yang terbaik untuk kita berdoa. Dia mengatakan bahwa jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Demikian pun kita Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, jangan seolah-olah kehendak kita yang terjadi. Karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi besok. Bahkan di Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, maka dahulukan kehendak Tuhan di dalam doa kita. Karena Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi ke depannya, apa konsekuensi dari doa kita. Tuhan bisa saja menjawab, tetapi pertanyaannya, apakah kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita minta? Itu yang penting. Di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, di Matius pasal 7 ayat yang ke 8, karena setiap orang yang meminta mendapat, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapak tahu seperti itu, bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita ketika kita minta, misalnya Tuhan, saya minta istri, misalnya anak muda, istri. Tetapi Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan memberikan kepada kita istri, pasangan hidup, itu mungkin saja bisa menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, tunggu dulu anakku, ada waktunya, ada masanya di mana saya harus menjawab doamu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan bahwa prioritaskan kehendak Tuhan di dalam doa kita, itu yang penting. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan bahwa semuanya itu saya sudah lakukan. Ada alasan yang terakhir yang harus kita renungkan, yang tidak kalah penting dari alasan-alasan sebelumnya, yaitu mungkin Tuhan menjawab doa kita tetapi kita tidak sadar. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu meminta bahwa Tuhan, misalnya, Tuhan saya mau jadi orang sabar, bagaimana Tuhan menjawab doa? Apakah Tuhan langsung menyulap kita untuk jadi sabar? Oh tidak. Cara Tuhan menjawab doa kita adalah melalui masalah yang menguji kesabaran kita. Oh, apakah demikian? Ya, karena dari masalah itulah yang akan membuat karakter kesabaran kita bertumbuh. Ada seperti itu. Jadi, cara Tuhan menjawab doa kita melalui hal demikian. Ketika Bapak Ibu, oh Tuhan, saya kok cepat marah ya? Bisa nggak Tuhan bantu saya untuk sabar, penyabar? Ya Tuhan mendatangkan masalah lagi untuk menguji tiap saat. Seperti itu, tiap saat kesabaran kita, supaya kita makin hari makin bertumbuh di dalam kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika Bapak Ibu pernah berdoa, Tuhan saya mau jadi sabar, dan ketika ada masalah yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu, berarti Tuhan langsung menjawab doa Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti cara Tuhan menjawab doa setiap anak-anaknya. Kita jangan memakai pandangan kita untuk melihat cara-cara Tuhan untuk menjawab doa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang pertama tadi yang paling penting, yaitu memastikan bahwa kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan semakin tahu cara Tuhan untuk menjawab doa. Sekali lagi, saya turut prihatin dengan keadaan yang menimpa NTT pada saat ini. Saya pribadi mengucapkan turut merasakan kesakitan, merasakan keluh kesah oleh yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT. Kita tetap semuanya berdoa, tetapi kita prioritaskan Tuhan yang bekerja. Kita kedepankan Tuhan.
Karena Tuhan tahu saudara apa yang indah di dalam kehidupan manusia. Ayub pasal 7, Ayub pasal 23. Saya ingin mengajak kita untuk membuka Ayub. Membuka Ayub sebagai ayat penutup kita. Ayub pasal pasal 23 ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di rumah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah prinsip yang harus diucapkan oleh orang-orang yang sudah lahir baru, sudah percaya bahwa dia tahu persis ketika ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap berdoa, tetap kedepankan Tuhan di dalam kehidupannya, apapun itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Kita hanyalah sementara di dunia. Kita pasti akan meninggalkan dunia, pasti. Apapun keadaannya, tetap jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Tetap fokus ke depan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Yang intinya kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti bisa. Intinya kita tetap ada dalam Tuhan, tetap semangat. Saya ucapkan salam Maranatha dan sukses selalu.